Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Rutminati, mahasiswa PPL dari IAKN Palangkaraya yang bertugas di Gereja Parawai Jemaat Kalawa. Di sini saya akan menyampaikan renungan singkat kita hari ini, Selasa 15 Agustus 2023. Sesuai dengan nas Almanak GKE, nas kita dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai dengan 29, dengan perikop Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Saya memberikan tema khotbah kita pada hari ini, yaitu Tuhan yang Maha Adil dan Maha Kasih. Kita bisa melihat dalam nas ini menceritakan mengenai keadilan Tuhan dalam memusnahkan Sodom dan Gomora, karena mereka tidak menaati hal yang berkenan bagi Tuhan, di mana seperti yang kita ketahui bahwa peristiwa kota Sodom dan Gomora ini sangat identik terkenal dengan banyaknya dosa yang telah dilakukan oleh penduduknya ataupun masyarakatnya, mulai dari terjadinya pelecehan, kejahatan kekejian, hubungan sesama jenis, perilaku yang menyimpang dari firman Tuhan, dan pemberontakan terhadap Tuhan. Karena hal inilah membuat Tuhan tidak berkenan atas kota tersebut dan memilih untuk memusnahkannya, sehingga terjadilah hujan belerang dan api di kota Sodom dan Gomora. Mungkin hal ini terlihat Tuhan seperti orang yang jahat dan kejam, karena telah memusnahkan kota tersebut. Padahal ini adalah bentuk keadilan dari Tuhan untuk umat yang menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Karena jika Tuhan tidak memberikan keadilan bagi tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, maka umat manusia tidak akan pernah sadar bahwa yang dilakukannya merupakan kesalahan yang sangat fatal. Kemudian, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga melihat di dalam nas ini betapa Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada Lot, di mana Lot ini merupakan orang yang benar di kota Sodom dan Gomora, sehingga ia diselamatkan oleh Tuhan, meskipun istrinya tidak dapat diselamatkan karena menoleh ke belakang, melihat harta benda yang ditinggalkannya, maka ia berubah menjadi tiang garam. Lot tetap menaati perintah Tuhan untuk tetap terus berjalan maju tanpa menoleh ke arah istrinya di belakang. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa iman yang ada pada diri Lot sangat kuat dan tidak mudah goyah. Ia selalu berpegang teguh pada perintah Tuhan. Allah yang penuh kasih dalam kasih karunia-Nya telah hadir ke tengah-tengah dunia ini dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menyediakan keselamatan. Kita menerimanya dengan iman kita, dan jangan lupa juga pada kedatangannya kembali atau pada saat kita dijemput oleh-Nya, Tuhan Yesus menunjukkan keadilan-Nya kepada kita. Karena itu, lakukanlah hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan selagi masih ada kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Tiba saatnya kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga sampai detik ini kami masih diberi nafas kehidupan. Ya Bapa, kami baru saja mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Bimbinglah kami agar kami senantiasa tetap berada pada jalan-Mu yang benar, tidak serupa dengan perbuatan-perbuatan duniawi yang dapat mendukakan hati-Mu. Dan juga berkati dan sertai kehidupan kami, berikanlah kesehatan dan kekuatan yang datang daripada-Mu, agar kami beroleh kesehatan dari penyertaan-Mu. Dan juga dalam pekerjaan kami, Engkau berikan kelancaran, agar kami beroleh rezeki berkat yang datang daripada-Mu. Begitupun juga bagi para hamba Tuhan, baik itu pendeta, vikaris, TKS, penginjil, maupun mereka lainnya yang berada dalam bidang pelayanan, melakukan tugas panggilan-Mu ya Tuhan. Berkati dan lindungilah mereka di dalam penyertaan-Mu agar mereka dapat menjalankan pelayanannya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu.
Dan juga bagi warga jemaat yang berada dimanapun, yang sedang mengalami sakit penyakit ataupun merasa kurang enak badan, Engkau berikan kesembuhan bagi mereka. Engkau jamah mereka agar mereka dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan juga tidak lupa kami mendoakan terkhususnya untuk Pospi Transjabiren. Engkau berkati sertai agar setiap pelayanan yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar, dan dalam setiap program pelayanan yang telah direncanakan dapat terrealisasikan dengan baik sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami alaskan permohonan kami ini ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.